Mungkin kita akan tunggu sekitar 2 menit lagi ya Bapak Ibu, jam 10.02. Just in case nanti akan ada mungkin dari rekan-rekan yang lain akan bergabung ya di acara webinar ini. Coba kita tunggu. Sambil kita tunggu, kita dengerin lagunya lagi ya, jangan sampai bosan. Oke, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat kan ya di pagi hari, masih jam 10. Mungkin kalau ada yang lapar atau belum makan gitu ya, wah mungkin nanti bisa sambil ngopi atau nyenek gitu ya, mungkin kalau dia masih di jam 10 nih. Oke, ketemu lagi dengan saya Josephine dari PT Econ Technology gitu ya. Topik kita webinar pada pagi hari ini yaitu The Future of AI in Asana Project Management gitu ya. Nah kira-kira satu nih pasti dari Bapak Ibu mungkin ada yang belum pernah ikut webinar kita atau misalnya belum pernah kenal nih gitu ya, Asana Project ini apa sih gitu kan ya, tools apa lagi gitu ya yang akan diinfokan yang bisa membantu untuk proses kerja di perusahaan Bapak Ibu gitu. Oke, namun sebelum kita mulai seperti biasanya saya akan infokan beberapa hal terkait Bapak Ibu saat ini menggunakan Google Meet gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini. Oke, yang pertama Bapak Ibu seperti biasanya gitu ya, kalau misalnya mau open kamera silakan atau mau open mic-nya juga bisa. Nah itu ada di tombol bagian tengah ya, ini Bapak Ibu ada tombol mikrofon dan juga tombol kameranya, silakan boleh dibuka dan boleh ditutup kalau misalnya nggak mau open kamera gitu ya. Just in case, mungkin selama sesi webinar kita akan mute terlebih dahulu Bapak Ibu, supaya informasi yang disampaikan oleh para speaker itu bisa terdeliver dengan benar dan bisa didengar juga nih oleh Bapak Ibu dengan jelas, jadi tidak terganggu oleh suara-suara yang lainnya. Oke, kemudian yang kedua, kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau ada pertanyaan nih yang akan langsung ditanyakan gitu ya, paling enak daripada takutnya kalau pakai tulisan agak
kesusahan, takut salah paham gitu ya, silakan boleh raise hand yang tombolnya ada di sebelah gambar titik 3. Ini kayaknya perlu diupdate nih gitu ya untuk tampilan layar Google Meet-nya dengan yang sekarang. Nah, kalau misalnya ada reaction itu juga bisa dilakukan. Tadi sudah ada yang sempat coba ya. Jadi ini bisa nih kita memberikan reaction atas informasi atau ada komen yang ingin disampaikan gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, takut kelupaan atau kelewatan, Bapak Ibu boleh tuliskan pertanyaan yang ada di kolom chat. Jadi saya coba tes ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, satu itu adalah media kolom chatnya kita. Jadi ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan layarnya Bapak Ibu ini ada kolom chatnya. Atau yang kedua bisa menggunakan kolom Q&A. Ya, kolom Q&A ini ada di mana? Yaitu ada di gambar yang segitiga, kotak dan lingkaran. Nah, itu di sana nanti ada pilihannya Q&A gitu. Jadi silakan Bapak Ibu boleh tulis pertanyaan di sana, nanti akan dijawab oleh para pembicaranya kita, gitu ya. Oke, semoga informasi Google Meet ini bermanfaat dan bisa digunakan oleh Bapak Ibu dan semoga bisa mendapatkan informasi dan juga penawaran ataupun knowledge terbaru dari Asana. Oke, sebelum kita mulai, biasanya kalau nggak kenal maka nggak sayang, nggak percaya gitu ya. Oke, kita kenalan dulu nih sama Ekon. Mungkin untuk perkenalan Ekon kali ini akan dibawakan oleh Bapak Budi Setiawan selaku Cloud Consultant dari PT Ekon Technology. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Josephine. Suara saya cukup clear ya Bapak Ibu sekalian? Sip, masuk clear. Oke, masuk ya clear ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Budi Setiawan, SA Cloud Consultant di Ekon Teknologi. Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar ya dengan Ekon, tapi buat yang belum kenal, kita kenalan sedikit. Ya, kita Ekon sendiri berada di Jakarta dan di Surabaya. Untuk lokasinya sendiri, kita di Jakarta itu di Central Park Mall, di level LG unit L109 dan 114. Jadi buat nanti mungkin ke depannya pengen meeting, pengen datang konsultasi terkait produk-produk dari Ekon, bisa langsung kontakkan dulu ke kita. Nanti kita akan bisa bertemu di kantor atau mungkin nanti mau ketemu di luar, it's okay, bisa kita atur. Lalu buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin sedang ada di Surabaya, kita juga ada headquarter di sana, di Jalan Simpang Darmo, Permai Utara, nomor 33A. Nanti bisa juga kontakkan dulu untuk mungkin ada diskusi bisnis atau sebagainya, bisa janjian, atau mungkin untuk di luar juga it's okay. Oke, lanjut lagi terkait Ekon di sini. Nah, Ekon sendiri itu sebenarnya berdiri dari tahun 2007. Lalu kita punya track record yang cukup panjang, mungkin around hampir 16-17 tahun ya kalau saya nggak salah catat. Nah, di sini kita juga sebagai partner dari Asana yang tentunya pagi ini kita akan fokus terkait produk Asana sendiri. Kita juga merupakan partner dari Google Cloud Partner, Microsoft Partner, Zoho, Jamcloud, dan Freshworks. Nah, kurang lebih ada lain produk lainnya, tapi ya khusus untuk pagi ini ya mungkin ya Bu Josephine kita hanya fokus untuk Asana produk. Nah, nanti terkaitnya jika after seminar ini ada terkait pertanyaan yang lebih mendalam, nanti bisa kita diskusikan. Tapi lebih jelasnya after this tim kita akan mengupas tuntas terkait Asana project ini, terkait teknisnya, terkait poin-poinnya apa saja. Mungkin dari saya sekian dulu, Bu Josephine, saya kembalikan. Dan terima kasih bagi rekan-rekan semua. Oke, thank you Pak Budi. Ya, tadi sudah disampaikan gitu ya oleh Pak Budi, karena kita juga salah satu partner dari Asana. Jadi dengan topik yang akan kita bawakan pada hari ini gitu ya. Mungkin ini adalah rangkaian informasinya. Jadi yang pertama nanti kita akan perkenalan gitu ya. Apa sih Asana? Bagaimana Asana itu bisa mendukung dan mengenalkan, membantu bagaimana project tracking gitu ya di perusahaan Bapak Ibu, dan juga gimana cara menggunakannya gitu ya untuk Asana. Nah, nanti akan dibantu dan dipandu oleh tim dari Ekon Teknologi dan juga ada dari tim Asana. Nah, oke, kita akan kenalan nih gitu ya dengan speaker kita pada pagi hari ini. Oke, jadi untuk kali ini Bapak Ibu mungkin di sini ada perwakilan gitu ya dari tim Asana, di mana mungkin kalau Bapak Ibu nanti agak kebingungan karena
dalam bahasa Inggris, nanti bisa menyalakan caption CC yang ada di Google Meet-nya gitu ya, untuk membantu mungkin kalau ada informasi supaya lebih jelas gitu ya. Oke, jadi kali ini Asana akan dibawakan oleh Chiming Lo selaku Asana Channel Partner Lead Southeast Asia dan juga Bapak Andri Wibowo sebagai Customer Engineer dari PT Econ Technology. Jadi Bapak Ibu feel free untuk misalnya nanti ada pertanyaan akan dibantu jawab oleh Ciming dan Bapak Andri. Oke, mungkin saya persilakan Ciming. Hai Ciming. Thanks, Josephine. Yes. Hi, everyone. Good morning. My name is Chiming from Asana. And Asana is an AI-driven work management platform that's based in San Francisco, USA. In Asia, we have our headquarters in Singapore. So I am based in Singapore, and we have our partners like Econ Technology to support our customers in Indonesia. And I'm very, very happy to be partnering with Econ for this webinar. So today I'll be sharing a little bit with you about AI in Asana. What are the AI initiatives and AI features that we have launched? How is it impacting some of our customers? And I'll also be very glad to share with you some use cases, how you can use it in your organizations. And also we have a great offer for all of you on the call today. So please do stay to the end. And yeah, I'm happy to take any questions at the end of the call as well. I can understand a little bit of Bahasa Indonesia. So if you want to type your question in Bahasa or ask in Bahasa, I can understand, but I will probably reply in English. Thank you very much. Back to you, Josephine. Oke, thank you Ciming. Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, feel free, don't worry gitu ya. Ciming akan membantu menjawab, nanti akan juga dibantu oleh Bapak Andri ataupun dari tim Econ Technology ya. Oke, mungkin kita akan mulai langsung. Saya persilakan ke Pak Andri. Silakan Pak Andri. Oke. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin saya perkenalan lagi meskipun sudah ada namanya tertulis di situ ya. Jadi saya Andri as a Customer Engineer PT Econ untuk Asana. Nah, jadi sebelum saya mulai, saya akan buka dengan sedikit polling. Jadi saya akan meluncurkan polling, Bapak Ibu bisa cek di pojok kanan bawah. Nah, di sini saya udah tanya dulu nih, Bapak Ibu udah pakai project tracker atau enggak nih di perusahaan Bapak Ibu? Terutama untuk nge-manage pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan di perusahaan, ataupun mungkin Bapak Ibu sudah membuat semacam sistem ticketing nih. Nah, ini udah banyak yang jawab iya. Nah, berarti saya perlu tahu, boleh dong di-spill sedikit di chatnya, udah pakai apa? Mungkin ada yang sudah ada pengguna Asana di sini, jadi saya bisa lebih bahasnya nanti bisa lebih ke fiturnya bisa lebih dalam nih kalau udah banyak yang pengguna Asana. Boleh di-spill sedikit di chat, ada yang udah pakai Asana. Kalau kami sendiri di Econ kita pakai Asana. Waduh, terima kasih Pak Baktiar udah pakai Asana ya. Cuman berikutnya saya tanya lagi, Asananya di Econ nggak nih Pak? Oke, 10 orang udah menjawab bahwa udah menggunakan project tracker. Jadi di sini mungkin buat yang sudah mengenal Asana mungkin akan sedikit mengulang, tapi saya akan coba perkenalkan lagi. Jadi apa sih Asana itu? Jadi Asana itu adalah tempat terbaik atau mungkin aplikasi terbaik di mana kita bisa men-tracking setiap pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap departemen ataupun tim berdasarkan sub-sub project yang berjalan di perusahaan tersebut. Dan juga Asana ini kita bisa mengaksesnya baik dari device, laptop, ataupun mobile, karena sudah ada versi mobilenya juga, baik itu di Android ataupun di iOS, sehingga apa? Memudahkan kita untuk memantau, kita ada task apa aja sih, apa yang harus kita kerjakan, kita nggak harus selalu buka laptop untuk cek pekerjaan apa yang pending, ataupun sudah overdue di situ, kita bisa menggunakan mobile dan juga akan ada notifikasi yang masuk ke email Bapak Ibu. Jadi lebih mudah untuk memantaunya. Nah, gimana sih kita bisa melakukan istilahnya membuat Asana ini berjalan dengan baik? Yang pertama kita harus tahu dulu, kita capture dulu nih pekerjaan apa aja sih yang harus masuk ke dalam list
dalam sebuah project misalkan. Nah, setelah kita sudah dapat list pekerjaannya, yang dilakukan berikutnya adalah kita mengorganize. Mengorganize ini dalam artian kita tunjuk nih, oh kita mau assign task ini ke siapa, lalu berikutnya waktu pengerjaannya ini berapa lama, seperti itu. Nah, berikutnya kita melakukan tracking, karena ya bisa jadi dalam prosesnya setiap task ini tidak berjalan mulus, atau mungkin ada blokernya. Nah, disitulah kita perlu berkomunikasi dengan tim, supaya apa semuanya saling terbuka. Misalkan, oh task ini kenapa ya tidak sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Oh ternyata di situ ada blokernya nih, blokernya apa? Nah itu kita juga bisa inputkan itu ke dalam Asana, sehingga semuanya yang terlibat dalam proyek tersebut tahu nih, oh kenapa task ini sampai mengalami overdue seperti itu. Nah, kalau diperjelas lagi, fungsi Asana itu ada di tengah sini nih, di bagian work management-nya, di mana nantinya Bapak Ibu bisa menambahkan dokumen, baik itu dari cloud storage yang Bapak Ibu gunakan, bisa Dropbox, Google Drive, Box, ataupun OneDrive di situ. Jadi secara file itu masih tersimpan di collaboration tools yang digunakan oleh Bapak Ibu. Manage pekerjaannya di Asana, dan nanti untuk notifikasinya itu akan masuk ke email. Jadi nantinya Bapak Ibu misalkan mau pakai Gmail atau Outlook, atau mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan Slack, nah itu juga bisa, atau mungkin Teams, nah itu juga bisa, nanti notifikasinya akan masuk ke dalam Slack ataupun Teams seperti itu. Nah di sini sudah kelihatan kok bisa connect sama Outlook sama Teams. Nah jadi sebenarnya Asana itu sendiri dia sudah bisa terintegrate ke 500 plus aplikasi. Nah mungkin di sini ada beberapa ya yang saya tampilkan, atau mungkin saya coba geser lagi untuk, nah, jadi kalau terkait dengan communication and reporting, jadi di sini ada Teams, ada Outlook, Gmail, Google Calendar, Google Chat, Slack. Nah, ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa diintegrasikan dengan Asana. Nah, jadi mungkin nih kalau Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang tampil di sini nih, dan ingin istilahnya membuat lebih powerful lagi untuk melakukan manage terkait pekerjaannya, nah Bapak Ibu bisa menggunakan Asana untuk melakukan manage-nya, dan untuk hal yang lain akan dikembalikan ke aplikasi yang sebenarnya sudah berjalan di perusahaan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Asana, apa sih yang didapat? Nah, di sini yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan work tracking. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, mana task yang sudah, mana yang belum, mana yang sudah overdue, itu semuanya kita atau tim yang terlibat dalam proyek tersebut itu dapat memantau secara bersama-sama, mana yang sudah selesai, mana yang belum, ataupun nantinya kita mau membuat sebuah dashboard untuk proyek tersebut, nah itu kita bisa lakukan semua. Jadi kalau yang masuk ke ranahnya project and task management, jadi kita bisa create task dan juga project pastinya, dan nanti di dalam project kita bisa membuat section yang dimana nanti di dalam section ini kita bisa tambahkan workflow juga. Jadi misalkan Bapak Ibu misalkan di bagian desain ini kan ada tahap-tahapannya ya, misalkan ada tahap desain 1, lalu ada review, lalu perlu approval. Nah itu kita bisa buatkan sectionnya. Berikutnya juga kita bisa menambahkan attachment di setiap task ataupun di project itu sendiri. Dan juga kita bisa set untuk due date-nya. Untuk kita bisa memastikan nantinya apakah setiap task ini selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, di dalam task juga kita bisa berkolaborasi. Kolaborasinya di mana? Jadi kolaborasinya itu kita bisa melalui komen yang ada di task di situ, atau mungkin kita mau connect untuk menambahkan lagi yang namanya kolaborator di situ. Jadi selain orang yang di-assign, kita mau berkomunikasi dengan siapa nih terkait task ini, kita bisa tambahkan user tersebut sebagai kolaborator, sehingga kita tetap bisa berkomunikasi di dalam sebuah task. Jadi di level
pekerjaannya, tidak secara global seperti itu. Sehingga apa, trackingnya akan jelas di situ nanti. Nah, saya coba geser lagi. Nah, di sini tadi terkait dengan actionable team communication, jadi kita bisa melakukan task conversation, ataupun nantinya juga ada percakapan di level project. Kita bisa melakukan assign ke setiap task yang sudah dibuat, dan kalau Bapak Ibu dalam project tersebut melibatkan pihak ketiga, misalkan vendor, atau partner, atau kontraktor. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan invite ke user-user yang ada di vendor, partner, atau kontraktor tersebut dengan guest mode, atau didaftarkan sebagai guest. Guest ini seperti apa? Jadi guest ini dia hanya bisa melakukan view, sehingga si vendor misalkan, dia tahu nih, oh tahapannya sekarang sampai mana, semuanya itu akan ter-tracking di situ. Nah, yang menariknya lagi adalah untuk guest ini, dia tidak akan dikenakan license, seperti itu. Lalu, kita bisa membuat customizable view juga. Jadi kita bisa misalkan di My Task. My Task ini nanti saya juga akan contohkan. My Task itu adalah task personal si user, yang mana dia juga bisa membuat prioritas pekerjaan untuk tugas-tugas atau task yang di-assign ke user tersebut. Misalkan dia akan buat seksinya ada do this week, do next week, do next month, itu usernya bisa atur sendiri. Jadi dia begitu masuk ke sana, dia tahu nih, oh target saya yang harus selesai dalam minggu ini adalah task apa aja. Sehingga user pun akan ada panduan nih, apa yang harus dikerjakan. Dan juga setiap update yang terjadi nantinya di project, itu akan masuk ke tampilan yang namanya inbox. Lalu juga nantinya juga kita, misalkan kita mau cari task tertentu, ataupun project tertentu, kita juga bisa memanfaatkan fitur search di sini. Atau kalau kita ingin lihat attachment yang ada di project, kita nanti bisa melakukan files view. Dan di setiap project itu juga akan ada tampilan kalender, sehingga kita tahu nih, oh tiap task ini due date-nya kapan. Jadi kelihatannya lebih enak dengan tampilan kalender seperti itu. Dan untuk mempermudah melihat status sebuah project, kita juga bisa membuat dashboard. Dashboard ini juga bisa di-custom nantinya, sesuai dengan kebutuhan report yang dibutuhkan di tiap project-nya. Nah, lalu gimana sih cara pakainya Asana? Nah, jadi saya mau luncurin lagi nih polling. Sebentar, saya coba luncurkan pollingnya lagi. Jadi kali ini saya akan tanya, kalau selama ini Bapak Ibu pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam melakukan tracking pekerjaan dalam sebuah proyek? Jadi misalkan, oh ada ya, mungkin ada ceritanya ada miss, atau mungkin ada blocker yang tidak teridentifikasi dalam waktu tempo yang cukup lama seperti itu. Nah, atau mungkin ada misalkan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, misalkan proyek tersebut melibatkan lebih dari satu departemen. Nah, itu adalah biasanya keluh-keluhan yang masuk saat jalan sebuah proyek seperti itu. Oke, ini baru 3 orang nih yang isi nih. Bisa ditambahin yuk, tambahin lagi untuk pollingnya. Oke, ini baru 3, ada 1 yang menjawab tidak. Oke, nah mungkin berikutnya, kalau di Asana saya coba jelaskan dulu melalui strukturnya. Nah, jadi ini adalah struktur yang ada di Asana. Jadi nantinya setiap perusahaan pasti akan punya beberapa tim atau departemen di sini. Nah, berikutnya, setiap departemen atau tim ini dia akan punya beberapa project. Bisa 2, 3, atau bahkan 5, ataupun banyak sekali projectnya. Yang mana turunan dari project ini nanti bisa berupa task atau list pekerjaan yang harus dilakukan. Dan biasanya
akan ada task ini yang dihandle oleh 2 orang atau lebih misalkan. Nah, gimana kita bisa membuat itu fair nih? Misalkan 3 orang ini misalkan oke, dia ada di dalam satu task tapi sebenarnya dalam satu task itu sudah dibagi nih. Si A harus ngerjain apa, si B harus ngunain apa, si C harus ngunain apa. Nah, disitulah muncul yang namanya subtask di sini. Jadi kita bisa detailkan lagi dari main task atau task utamanya, kita bisa buat detailnya lagi untuk subtasknya di situ. Supaya apa? Misalkan satu task ini mungkin dikerjakan oleh 3 orang, tapi kita mau bagi lagi. Oh, per orang ini dia role-nya bekerjanya apa aja. Nah, nanti itu impact-nya kemana sih? Impact-nya adalah kita bisa lihat nih, berapa jumlah task yang harus dikerjakan oleh si user. Ya, misalkan kita butuh sebuah dashboard gitu ya, kita mau tahu, oh load-nya si A ini berapa, si B ini berapa. Nah, itu penghitungan di Asana itu dimulai dari subtask, sehingga kita bisa lihat dengan lebih fair atau lebih adil, sebenarnya si A ini ngerjainnya itu berapa task. Jadi mungkin ada pembagian lebih detailnya lagi. Nah, fitur menariknya lagi adalah ada yang namanya multi-homing di sini. Multi-homing ini apa? Jadi multi-homing ini adalah satu task itu bisa berada di 2 project sekaligus. Jadi tidak akan ada redundant task atau task yang berulang di situ. Nah, dengan adanya task yang bisa multi-homing, maka meskipun misalkan mungkin tidak hanya beda project, tapi beda departemen pun, mereka tetap bisa berkomunikasi di dalam satu task yang sama dan itu saling terhubung. Sehingga misalkan ada blocking atau apapun, update-nya ini akan diperoleh secara bersamaan di dalam satu task yang sama. Nah, inilah fitur yang tidak dimiliki oleh task management aplikasi yang lain, di mana kita bisa menggunakan satu task ini di beberapa project sekaligus. Nanti saya akan contohkan juga untuk multi-homing ini seperti apa. Dan berikutnya, di dalam Asana, kita juga bisa buat yang namanya workflow, atau saya biasanya sebutnya sih lebih ke automation ya. Jadi misalkan, oh ada task masuk, begitu saya set misalkan, oh priority-nya high nih. Maka kalau high ini siapa yang handle, atau mungkin berdasarkan tipe pekerjaannya nih. Nah, setelah itu mungkin setelah ada yang di-assign, dia harus pindah ke section misalkan on progress dan sebagainya. Nah, itu kita tidak harus lakukan secara manual. Untuk kegiatan yang berulang dan sama, itu kita bisa buat sebuah workflow. Workflow-nya ini kita bisa set per project. Ataupun nantinya kita bisa buat, oh project A ini sebagai template, sehingga apa kita nggak harus atur ulang lagi untuk workflow-nya. Nanti untuk workflow ini kita juga bisa set per section ya. Nanti saya coba contohkan juga untuk workflow. Nah, berikutnya ada yang namanya proofing. Proofing ini apa? Jadi misalkan ini mungkin akan sangat berguna di yang biasa menggunakan file-file dengan format gambar atau PDF. Karena di proofing ini kita bisa melakukan penandaan atau kita titik nih. Kita pasang titik di mana, kita tambahin feedback di situ. Nah, lalu kita bisa buat nama subtasknya apa, karena nanti ini akan langsung berubah menjadi subtask di mana gambar ini berada. Jadi nama subtasknya apa, kita mau assign ke apa, assign ke siapa. Lalu kita bisa tambahkan keterangan juga. Nah, jadi ini akan terrecord sebagai subtask, sehingga apa? Misalkan nih ada sebuah gambar desain, terus kita mau ubah warna dan sebagainya, semua request yang masuk itu akan terrecord juga. Jadi nantinya user yang mengerjakan pun tahu, oh yang harus dirubah tuh di titik mana, kita bisa pasang lokasinya di mana, seperti itu. Next, berikutnya juga untuk Asana sendiri ini juga tersedia untuk approval. Jadi misalkan, oh kita udah melakukan semua proses di subtasknya, lalu di bagian main tasknya itu kita rubah jadi approval. Sehingga nanti akan ada pilihan mau di-approve atau di-reject, seperti itu. Jadi fungsi approval-nya ini akan merubah, kalau biasanya kita hanya bisa set task complete, nah di sini sebenarnya kita bisa merubah fungsi task complete itu menjadi approval.
Nah, selanjutnya saya mau nambahin lagi nih. Biasanya Bapak Ibu ada kesulitan nggak untuk nyusun reportnya? Jadi misalkan proyeknya udah jalan nih, terus misalkan ada yang tanya, oke, proyek ini progresnya udah berapa persen? Atau mungkin saya ingin tahu tas atau load yang paling banyak itu dikerjakan oleh siapa? Atau mungkin ada project yang ada priority-nya, dia mau cek, oh yang high priority itu yang belum selesai itu berapa banyak. Nah, seperti itu biasanya ada kesulitan nggak dalam menyusun sebuah report project seperti itu. Oke, sudah mulai ada yang mengisi. Oke, berapa orang yang sudah mengisi? Jadi kalau dilihat di sini ada 4 orang yang 5 yang mengalami kesulitan. Nah, nantinya setelah ini saya akan bahas report atau leveling report yang bisa kita hasilkan di Asana itu seperti apa. Oke, saya geser lagi. Jadi untuk report itu sendiri, yang pertama kita bisa create report di single project. Jadi kita mau membuat dashboard ataupun kita butuh tampilan chart apa atau report apa berdasarkan satu project itu saja. Contohnya di sini dia hanya untuk project yang namanya season campaign di sini. Maka dia akan membuat dashboardnya ya berdasarkan project itu aja. Jadinya dia bisa klik dashboard, dia bisa customize, tapi sumber datanya itu hanya dari satu project itu saja. Oke, berikutnya ada juga, saya kelewatan satu. Jadi berikutnya juga nantinya setiap project ini kita bisa lakukan status update. Jadi statusnya misalkan bisa on track atau at risk. Nah, itu kita bisa update per minggu. Jadi kita bisa tahu istilahnya kita buatkan report update-nya mingguan misalkan oh ini on track, terus summary-nya seperti apa, seperti itu. Misalkan, oh dalam seminggu ini apa saja yang dikerjakan. Lalu mungkin kita bisa tambahkan lagi juga, misalkan kita mau cantumin task yang komplit di minggu tersebut. Nah, itu kita bisa buat status update-nya. Sehingga apa, nanti misalkan sewaktu-waktu misalkan, oh ternyata project ini due date-nya itu sudah mendekati atau kurang 2 atau 3 minggu, tapi task yang belum komplit ini masih banyak. Nah, kita bisa juga cantumkan blokernya apa. Jadi kita akan istilahnya terbuka ya di sebuah project kita bisa, karena nantinya status update ini akan muncul juga di bagian message yang ada di project, sehingga apa nantinya bisa saling kita berkomunikasi berdasarkan update yang dilakukan itu. Nah, berikutnya kalau ada user yang dia menangani lebih dari satu project. Nah, di Asana kita bisa menggunakan yang namanya portofolio. Portofolio ini kita bisa istilahnya menggabungkan beberapa project untuk nantinya kita buatkan dashboardnya. Sehingga apa, dia nggak perlu jam ke setiap project untuk lihat oh pengerjaannya progresnya berapa persen dan sebagainya. Nah, itu udah nggak diperlukan lagi, karena dengan adanya portofolio, user ini bisa mendapatkan helikopter view atau tampilan secara ini ya, menyeluruh ke beberapa project ini dalam bentuk dashboard. Sehingga nantinya ini juga bisa memudahkan, misalkan ada seorang manajer atau supervisi yang dia handle lebih dari satu project, maka portofolio ini harusnya akan cukup membantu. Dan juga misalkan sebuah manajer atau supervisi dia bisa memantau juga workload dari setiap timnya. Jadi dia bisa lihat, oh dalam waktu sekian minggu sebenarnya kita bisa lihat oh workload paling banyak ini dipegang siapa, sehingga nantinya dapat memudahkan dari sisi supervisi atau manajer ini melakukan pembagian tugasnya, karena kita bisa lihat workload-nya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini adalah beberapa project
yang dimasukkan ke dalam satu portofolio, yang mana di situ bisa langsung dilihat nih task progress-nya berapa persen. Task progress ini didapatkan dari jumlah keseluruhan task dibandingkan dengan task yang sudah komplit, sehingga didapatkan percentage-nya di sini berapa persen untuk task progress-nya. Oke. Nah, berikutnya terkait dengan workload. Jadi misalkan bisa jadi kan satu user ini terlibat di beberapa project. Nah, saat kita pakai portofolio, kita bisa lihat, oh workload-nya si A ini per harinya dia mengerjakan berapa task di sini. Sehingga misalkan, oh ada project baru, dia bisa lihat nih, oh yang load-nya masih belum tinggi ini siapa. Nah, itu bisa di-assign. Seperti itu. Oke, saya coba next lagi. Nah, berikutnya ada lagi report yang dia udah nggak lihat lagi project-nya, nggak melihat lagi timnya, tapi kita bisa buat report berdasarkan organization di sini. Jadi misalkan ini adalah dashboard yang digunakan oleh seorang C-level seperti itu, dia perlu tahu oh, kinerja dari perusahaannya seperti apa. Nah, itu dimungkinkan untuk membuat dashboard yang berisi misalkan, oh kita mau lihat performance atau task yang overdue dari tiap departemen. Nah, itu sebenarnya bisa. Jadi bisa dilihat misalkan, oh di departemen A ternyata kok banyak sekali task yang overdue. Kenapa? Nah, di situ nanti bisa dilakukan evaluasi juga. Jadi ada 3 level untuk pembuatan report di Asana. Oke. Nah, ini tadi ya, universal reporting. Nah, sekarang saya akan sedikit demo yang ada di Asana. Jadi saya mau geser sedikit ketampilannya. Nah, saya punya sebuah use case. Jadi saya namain project ini adalah namanya request list. Yang mana saya sudah membuat workflow di sini. Workflow-nya apa saja? Oke, sebentar. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oke, Mas, ya belum berubah ya tampilannya ya. Oke, freeze sebentar. Refresh dulu untuk tampilannya. Oke. Oke, saya coba ke workflow. Oke, kursor saya kok hilang. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi yang pertama saya juga akan mengenalkan di sini bahwa Asana itu juga punya form loh. Jadi namanya Asana Form. Di sini ada form namanya request list. Jadi kalau saya klik di sini saya membuat form yang di sini ada nama, email address, lalu ada requester kontak, lalu di sini juga request type dan departemen ini saya ambil dari field. Jadi kita bisa pilih nih dari field apa aja yang ada di project tersebut. Lalu juga ada attachment di sini. Nah, contoh yang mau saya buat adalah saya coba copy linknya dulu. Di sini saya juga membuat sebuah rules. Yang pertama, rule-nya adalah
Kalau prioritinya berubah, baik itu high, medium, atau low, maka dia akan berpindah ke section yang namanya in progress di sini. Nah, berikutnya, di sini juga akan ada. Kalau tasnya ini udah komplit semua, dia akan dipindahkan ke section komplit. Nah, sebenarnya ada rules lagi yang berjalan di baliknya. Saya coba buka di rules. Oke. Nah, di sini kalau request type-nya adalah hardware request atau software request, maka saya akan lempar ke project lain, namanya IT hardware atau software request di sini. Jadi saya akan tambahkan tasnya ke project ini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan dulu. Jadi saya buka formnya dulu. Nah, di sini, jadi saya bisa masukkan nama, misalkan di sini requester kontaknya, request tab-nya misalkan terkait dengan hardware request, departemennya misalkan dari finance, urgensinya misalkan normal. Lalu, oh finance ini dia mau request printer, jadi mau saya tambahkan katalog printernya berupa file PDF. Ntar saya coba, nah ini ya. Oke, nah di sini saya tambahkan namanya printer laser line up, itu misalkan. Oke, saya kirim. Nah, jadi setelah user ini mengisi form, maka form ini nantinya akan dibentukkan sebuah task di dalam project yang ada di Asana. Nah, ini masih proses kirim. Nah, ini udah terkirim dan saya coba cek di bagian progresnya, di projectnya, di request list, ini ada nih hardware request. Kalau saya klik, saya akan dapat detailnya bahwa ini adalah hardware request dari Departemen Finance. Dan ini adalah custom field yang saya buat. Lalu di sini ada description sesuai yang diisi di dalam formnya. Dan di sini sudah ada untuk PDF yang tadi diupload. Nah, selanjutnya di sini kita udah tahu nih, oh requestnya ke ini. Begitu penerima request dia langsung tentukan prioritinya apa nih. Misalkan, oh prioritinya adalah medium. Begitu saya ubah prioritinya, maka akan ada rule yang berjalan. Hardware request ini, dia akan pindah ke bawah. Statusnya adalah in progress, karena sudah dimasukkan untuk prioritinya. Lalu, saya akan pindah ke sini. Nah, hardware request-nya udah masuk ke sini juga. Ke statusnya in progress juga di sini. Hal yang sama ya, jadi namanya, request kontaknya. Nah, terus PDF-nya. Berikutnya, dari request ini dia memperjelas, dia mau printer yang mana. Nah, itu bisa dilakukannya seperti ini. Jadi, saya klik di tasnya, lalu selanjutnya saya buka PDF-nya di sini. Dan saya akan melakukan proses proofing ya, atau add feedback. Jadi saya mau tandain printer mana yang saya mau. Nah, misalkan ini, oke, saya mau printer yang mana. Nah, di sini saya bisa klik add feedback. Oke. Misalkan saya mau printer yang ini nih, saya klik cari harga
printer ini. Saya mau assign tugas ini ke siapa. Saya bisa tentukan di sini saya gunakan akun saya sendiri, lalu saya create task. Nah, saya udah nambahin nih tandanya. Nah, dia akan menjadi subtask dari main task-nya ini tadi, yang hardware request. Jadi ini bisa dilihat juga detailnya kalau dia dapat tugas yang ditandain angka 1. Nah, nantinya dia bisa lihat di sini. Klik. Angka 1 tuh yang mana? Printernya yang mana? Ini bisa lihat. Yang ada angka 1-nya. Oke, masih progress untuk load PDF-nya. Nah, langsung muncul di sini 1-nya. Jadi bisa lihat, oh tipe printernya ini nih. Berikutnya di bagian IT hardware and software di sini, itu pun juga akan muncul subtask-nya. Karena seperti tadi ya, ini adalah konsep dari multi-homing, di mana satu task ini bisa berada di beberapa project sekaligus. Nah, ini cek harga printer ini. Nah, di sini dia langsung bisa nginputkan, misalkan, oh urgensinya misalkan ini medium, terus request step-nya itu adalah untuk hardware. Begitu dia udah dapat nih, budgetnya berapa misalkan, oh budgetnya di 7.500.000 harga printernya, kebanyakan. Nah, 7.500.000 vendornya siapa? Recon misalkan. Oke. Terus berikutnya saya mau tahu juga impact-nya ini enggak sih? Impact-nya gede banget enggak sih ini printer ini? Kalau enggak saya kasih low aja di sini. Nah, begitu selesai, misalkan ini sudah, saya masukkan 7,5 di sini. Saya kembali ke sini. Saya coba buka detailnya. Maka update yang terjadi itu juga bisa dipantau di dalam tas ini. Sorry. Nah, di sini kita bisa lihat, oh budgetnya sekian nih. Nantinya kita juga bisa update langsung di sini, estimate cost-nya berapa? 7.500.000 ini. Nah, begitu udah selesai, oke, kita komplit, ini komplit misalkan. Nah, dia akan langsung pindah ke bagian komplit juga nantinya. Yang di request list ini dia akan pindah langsung, oh tugas ini udah selesai. Seperti itu. Jadi kita buat sebuah workflow. Hal yang sama pun kalau kita mau buat report untuk level project misalkan. Nah, ini kita bisa masuk ke dashboard. Nah, di sini memang sudah ada dashboard bawaannya. Seperti ini. Tapi misalkan kita mau buat custom. Jadi misalkan saya mau tahu berdasarkan priority-nya, oh kalau ini sudah kelihatan yang high berapa, medium berapa, low berapa, atau mungkin bukan priority tapi departemennya. Itu berarti custom field departemen. Nah, saya mau lihat yang paling banyak masukan request itu dari departemen mana. Kalau ini sudah sesuai, saya bisa klik add. Berikutnya saya mau lihat, oh dari finance ini dia ada 4 request, misalkan requestnya apa aja. Nah, kita bisa lihat detailnya juga di sini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita mau melihat dashboard yang dibuat berdasarkan satu project yang berjalan. Nah, berikutnya saya akan coba geser ke demo environment, di mana saya mau tunjukin beberapa hal. Nah, ini adalah demo environment-nya, jadi di mana kalau user mengakses Asana, ini adalah halaman awalnya,
dan setiap task yang di-assign ke user tersebut itu akan tampil di sini, di My Task. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, setiap user dia bisa nih buat section-nya sendiri. Kalau di sini dibagi berdasarkan tipe pekerjaannya. Tapi bisa juga kita lakukan itu do today, atau do next week, atau do this week. Itu kita bisa set juga. Section-nya ini masih bisa di-custom. Nah, ini masih bisa di-custom. Nah, saya lanjut lagi ke report. Berikutnya ada yang namanya portofolio di sini. Contoh di sini ada satu portofolio yang di dalamnya ada 7 proyek yang sedang berjalan. Dan juga nantinya dashboard yang dibuat di sini itu sudah mencakup keseluruhan proyek yang ada di dalamnya. Jadi di sini misalkan ada total task-nya berapa, yang komplit berapa, incomplete-nya berapa, yang overdue berapa, dan juga di sini kita bisa lihat ya, di sini ada incomplete task by project. Jadi tiap project ini ada berapa task yang incomplete, kita bisa langsung pantau di sini. Dan ini juga sama, kita misalkan mau buat custom juga bisa. Jadi misalkan saya mau tahu task berdasarkan assignee-nya nih. Jadi di keseluruhan project ini yang tasknya paling banyak siapa? Nah, itu kita bisa langsung cek di sini. Atau mungkin saya mau ubah, saya mau tambahkan filter untuk tasknya itu, task statusnya itu adalah overdue. Karena saya mau tahu yang overdue-nya paling banyak siapa. Nah, di sini ini termasuk penting ya. Kalau kita jalan di banyak project, pasti kita akan cek nih, user siapa sih yang tasknya molor paling banyak nih. Nah, itu kita bisa dapatkan real-time dashboard-nya. Jadi ini akan mencerminkan setiap task yang berjalan di setiap project. Jadi kalau ada update komplit, ya ini akan berkurang, seperti itu. Berikutnya, ada juga workload di sini. Di dalam workload, kita bisa lihat nih, misalkan ini saya coba buat lebih jauh ya, perman. Oh sorry, open window into your. Oke. Oh ini sorry, ini karena udah kelewat semua. Jadi nantinya kita bisa cek nih workload-nya sebenarnya per harinya itu berapa. Oke. Ini nggak bisa saya geser ya. Oke. Saya coba carikan portofolio yang ada workload-nya. Yang masih bisa. Oke. Oh, ini udah nggak ada upcoming. Saya coba geser ke punya saya aja. Oke, ini sebentar ya, saya coba kasih due date-nya. Jadi supaya kelihatan misalkan, oh ini saya set start date dan end date gitu ya. Oke, ini saya kasih sama start date dan end date. Saya coba assign juga. Nah, nantinya kalau kita mengarahkan ke workload, nah di sini akan muncul nih, si Imadudin Endri ini, dia ngerjain berapa task setiap harinya. Nah, ini dia kelihatan semua. Jadi bisa dilihat berdasarkan assign-nya nanti. Seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke sini dan berikutnya terkait dengan reporting yang paling atas nih. Jadi di sini saya bisa create new dashboard yang mana misalkan saya mau lihat misalkan dalam bentuk bar untuk task. Nah, di sini adalah satu perusahaan ya. Jadi yang dilihat adalah
Assign-nya, sorry kalau assign ini terlalu gede kayaknya. Oke, boleh deh. Assign-nya lalu task count yang incomplete, terus saya tambahin filter mungkin exclude-nya, oh sorry, berdasarkan yang kreatornya, misalkan saya mau lihat si Alan Wang ini dia ngedistribute-nya ke timnya seperti apa, nah dia bisa lihat di sini. Jadi ini adalah semua task yang di-generate oleh Alan Wang ke orang-orang yang satu tim dengan dia. Atau mungkin saya mau set ini per tim misalkan. Terus saya tambahin timnya apa aja, misalkan dari sisi IT, task count-nya seperti apa, lalu mungkin saya mau tambahin lagi selain IT, apalagi, nah sehingga nantinya saya bisa lihat nih, beban terbesar dari tiap timnya ini dipegang siapa nih untuk tiap tasknya. Nah itu kita bisa bikin customnya seperti itu. Atau kita nggak bicara task lagi, tapi bicara project, tapi untuk satu perusahaan. Lalu kita mau tahu project owner. Jadi siapa sih yang paling banyak buat project di perusahaan? Jadi misalkan, oh ini ketahuan nih siapa yang rajin pakai Asana-nya, semuanya diinputin projectnya ke dalam Asana. Nah itu kita bisa cek juga dari sini. Karena Ponix ini adalah nama perusahaannya ya. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas untuk keseluruhan task ataupun project yang berjalan di perusahaan. Oke. Saya kembali lagi ke sini. Jadi untuk demonya cukup sekian. Nah, berikutnya ada hal yang menarik. Jadi di sini tadi kita sudah kenalan dengan Jiming, perwakilan dari Asana, dan selanjutnya Jiming ada update nih terkait fitur-fitur terbaru yang ada di Asana. Oke, I will pass to you, Jiming, for the Asana update. Yes, thank you, Andre. Thank you so much for your introduction to Asana and your demo on all the features that Asana is able to do. So I'm going to take over the screen share. Sure. All right. Can I check if everyone can see my screen, full screen? Can you see my slides? Yes, Jimmy. Okay. I can't see the Google Meet, yeah. So if anyone has questions or if they raise their hand, please let me know on the mic and I will try to answer. Okay. All right. So I'm here to share with you all about how to accelerate AI adoption in your companies. So Andre gave us a very good overview on the features and some of the popular use cases in Asana, like work management and getting a report on the progress of all your projects. Sorry, not work management, I mean work intake process, right? So a huge use case for IT, for marketing, for operations is getting work requests from your colleagues in other departments all around your company, especially if you're a big company. You know how painful that can be if your teammates and your colleagues are disturbing you on WhatsApp or they are sending you emails and it's difficult to track all of the requests and track the progress as well as collaborate with them on the process of that work request. But with AI, there is a lot more that we can do. So I want to introduce our approach to AI first. So AI, as you know, in the last 2 years has really transformed the way that we work. All the major companies, Microsoft, Google, of course, OpenAI, even companies like Salesforce, all the large software companies have started to implement AI in all their solutions, and it's really changing the way that we work. There's a stat that says about 55% of workers, knowledge workers in today's economy are using generative AI in some shape or form, whether it's getting them to write emails for them or getting AI to automate some of their processes. Now, the problem here
is that AI can give you good recommendations only if they have access to all the necessary data and all the necessary context to give you that information. For example, if you want an AI to give you a status update on the progress of this project, but the project is being done by different departments. Marketing is involved, product is involved, engineering is involved, and each of them use their own software. They're using Jira, they're using Salesforce for the sales team, right? Maybe they have another CRM for marketing. Maybe the product also using Microsoft Project, or operations team also using another software. So everyone's tasks are located in different software. So if the C-level or the VP asks for update on this project, guys, where are we now? What is our progress now? When are we going to launch this project? Then we have to take 1 week of work. Actually, some of our customers told us this, maybe 3 or 4 days, to email everybody, WhatsApp everybody, ask for a status update to one Excel sheet or PowerPoint file, and then prepare the presentation for the VP or the C-level. Right? I'm sure a lot of you can resonate with this issue. So getting the right context is hard because all our data sits in different places. But in the Asana work graph, which Andre showed a little bit of you just about it just now, if you see all the different colors here is indicated by indicative of different teams, and they are all meshed together, connected to one another. Okay, when it's connected to one another, then you're able to query or to ask a question of this whole data graph, this whole work graph, and get a recommendation that is based on the information or the data points from the various departments and various tools. So Andre also shared just now that we integrate with many of the top solutions now, whether it's your ERP or your CRM or your HRIS or your cybersecurity platforms, or your communication platforms like Slack and Microsoft Teams. We integrate with all of those to pull the different inputs to inform our AI model on making the right recommendations. Right. So that work graph is demonstrated here, which you also saw one of Andrew's slides where there's a pyramid shape, right? So what the pyramid shape means is that the mission and goals, which is looked at by the management, is connected to the problem and tasks done by everyone, all the teams, right? So even teams that are working on different projects or individuals that are working on different projects, if I update it in team A, it will also be visible in team B, right? So this makes sure that everyone across the company can be updated in real time on the progress of these tasks. Now, what has Asana been doing since AI joined the team, or since we have launched our AI features? So there are 3 main things that we want to do with AI. The first thing is to drive clarity and accountability. This is related to what Pak Andre was saying about looking for the report of your projects to see what is the status, not just your projects, but your goal, your organizational objective as well. How much are we tracking? How much progress have we made since we started the year, right? Are we like 20%, it's a red flag, or are we 70 or 80%, it's a green flag, right? Even if someone tell me, oh, it's on track, but there's nothing to worry about, all the timelines on track, but you want to know more, like what is pending left to do, who is in charge of those things. So if I'm the leader and I'm asking all my team all this, they need to go and email people and WhatsApp people to find out all this information. So we can do it all just in a few seconds, and I'll show you an example later. Now, maximizing impact. This is how work gets done in real time. So using smart fields to surface the right information, smart editors, smart rules. Rules is like an automation that you can do in the workflow. Just now, Pak Andre showed you how you can fill in a form to trigger different steps in the workflow. You can set certain rules that shows, for example, if the information in the form is incomplete, then do not move it into your inbox, move it into the section called info is incomplete, and tag the person who submitted the form and inform them that the information is not yet complete, so we will not work on this rule yet. So all these kind of automation or smart automation using AI, because AI actually reads all the information in the task, is able to actually save you a lot of time to receive the request and then read it and ask questions and then give back to them, wait for a reply. You can automate all these things, okay?
And also scaling. Smart projects and smart help allows you to intelligently come up with recommendation of a project template. So you can just type into the AI, okay, I have a project to launch a new restaurant, or I'm launching like 10 new restaurants in this city in the next 6 months. What project template should I use? And it will create a project template for you, a recommendation based on all the other projects that you have done in your company. Okay. So AI mainly, if you're thinking about how it's going to help you in your day-to-day, just remember these 3 A's, okay? Advise, action, and adapt. Now, with advice, just now I mentioned about how AI can make recommendations or suggestions. So for example, here you can see that it is asking you, who should I make the owner of this task or this objective? Okay, and it will recommend to you like what are some potential people based on their role, based on what they do, what other tasks they are in charge of. Okay, so this is as if you have another headcount, another executive assistant that's helping you to look at all the data and make these decisions. Okay, for taking action, like we talked about just now, when you have a request form, okay, there is missing information. So you can see here that they identify what is the missing information and direct it back to the person who submitted it to ask for more information. Okay, then once it's done, then they'll say, okay, thank you for the additional information. I have moved this request to the design team to start on the request. So all this is done by AI. The person, nobody needs to actually look at it and do all these things. All this is done by the AI. And then adapting. Adapting means it helps your company or your team to react to different risks or different challenges or different obstacles. So once there are block requests or there is timeline delay or missed deadlines, then Asana AI or Asana Intelligence is able to identify those and give you some suggestion, why could this be happening and what can you do about it? And demo, I will stop sharing now and I will hand the time back to Bu Josephine. Okay, thank you, Chiming, for your information. I think it will be a very updated for Asana, and then with the AI. Oke, mungkin Bapak Ibu sambil kita menunggu jika ada pertanyaan nih ya, saya sudah punya satu pertanyaan nih untuk para speaker kita gitu ya. Bapak Ibu boleh tulis dan atau ketikkan di kolom chat atau mau di kolom Q&A juga boleh gitu ya. Jadi feel free buat tanya nih. Kebetulan di sini ada Pak Endri dan juga ada Chiming, so they can help untuk menjawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu, silakan mengisi feedback form terkait untuk webinar kita Asana pada pagi hari ini. Saran dan masukan dari Bapak Ibu akan menjadi perbaikan untuk kami di kedepannya. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang mengisi feedback form akan kita berikan swag ya, nanti kita akan undi di akhir sesi webinar hari ini. Oke, mungkin sambil menunggu nih, saya ada pertanyaan, boleh Pak Endri atau Chiming ya. Tadi kan sempat nih di penjelasan nih dari Pak Endri, kemudian ada sedikit information juga dari Chiming gitu ya, bahwasannya Asana ini bisa terintegrasikan gitu ya, secara native dengan beberapa aplikasi SaaS gitu. Nah, kayak tadi belum sempat dijelaskan nih gitu ya, how to integrate with application in the Asana. Mungkin boleh coba dibantu Pak Endri untuk mungkin caranya gimana gitu ya aplikasi. Kan tadi agak banyak ya aplikasi-aplikasinya. Oke, baik. Saya coba geser share screen-nya dulu ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi tadi saya sempat menjelaskan bahwa Asana ini bisa loh integrate dengan beberapa aplikasi. Nah, gimana sih caranya? Nah, jadi kita bisa balik misalkan di project ini tadi ya. Nah, di sini itu ada yang namanya customize. Di customize ini ada apps. Nah, di sini ada list aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah secara native bisa terintegrate ya. Jadi contoh misalkan, saya coba cari dulu emailnya, jadi Gmail Roles di sini. Itu saya klik,
Nah, saya bisa add to project, yang mana Gmail rules ini nantinya akan diletakkan, ini ada contohnya, diletakkan di dalam workflow. Jadi contohnya berikutnya, saya bisa add to project, dan di sini sudah ada contoh rules-nya. Jadi contoh kalau ada task ataupun subtask yang komplit, maka akan dilakukan send email. Nah, di sini butuh yang namanya authentication. Jadi nantinya email ini dikirim seolah-olah ini, jadi kita masukin misalkan alamat email saya ya. Jadi begitu ada task komplit, nanti seolah-olah saya itu mengirim email nih bahwa memberitahukan, oke, ini task ini udah komplit, seperti itu. Jadi nanti di sini kita butuh authenticate untuk masukkan emailnya. Jadi akun Gmail-nya yang digunakan itu kita bisa tambahkan di sini. Begitupun dengan aplikasi yang lain. Jadi sebenarnya ini akan menggunakan konsep yang namanya SSO. Jadi kita perlu identity yang dihubungkan nih di sini supaya kita bisa terhubung antara Asana dengan aplikasi lain yang ingin dikoneksikan dengan Asana. Mungkin seperti itu. Ini mungkin agak lama ya untuk keluar. Jadi konsepnya seperti ini sih, kita bisa langsung pakai juga. Mungkin sambil menunggu, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh open mic, boleh raise hand dulu. Satu lagi Pak Henry dari saya. Waduh, kok jadi saya ngerampok ini ya. Oke, mungkin nanti boleh diinfokan nih, kira-kira Asana ini ada tipe SKU apa gitu mungkin ya, yang bisa dijelaskan sedikit gitu. Karena kan mungkin kayaknya tadi belum sempat nih ada apa, tapi I think Chiming already inform ya some of the SKU, tapi mungkin boleh sedikit diinfokan Pak Henry. The type of Asana license. Oke. Jadi ada tipe SKU yang starter ya, yang paling awal itu kita bisa pakai yang starter, lalu ada yang advance, lalu seperti yang kita gunakan atau yang di Icon gunakan yaitu adalah untuk yang enterprise, jadi yang paling atas. Nah, tentunya itu nanti akan memiliki perbedaan fitur ya. Mungkin saya coba share untuk, nah ini yang dari websitenya dulu terkait perbedaan antara yang starter dan advance. Yang pertama, kalau di starter dia hanya memiliki 5 project view, jadi kita bisa buat tampilan list, board, kalender, timeline ataupun Gantt chart view ya, tanpa dilengkapi dengan portofolio dan juga goal di sini. Jadi ini ada fitur tambahan. Dan juga berikutnya untuk workflow yang dilakukan. Jadi kalau yang di starter itu hanya bisa menggunakan sebanyak 250 automation per month. Included dengan form, custom template, dan juga advanced integration-nya di sini. Nah, kalau memang task yang mau di automate itu cukup banyak, kita bisa geser lagi ke advance. Karena di sini mencapai 25.000 automation-nya per bulannya. Lalu berikutnya yang berbeda lagi adalah terkait dengan project reporting di sini. Jadi kalau di yang starter untuk bisa dijadikan project report itu hanya berupa dashboard, chart berdasarkan project ya, karena belum ada fitur portofolio juga di sini. Jadi kita misalkan membutuhkan report yang lebih dari satu project, nah itu tidak bisa dilakukan di starter, harus masuk ke yang advance. Dan juga tambahan lagi yang tidak ada di starter adalah terkait dengan resource management. Jadi kalau kita mau tahu terkait workload, yang mungkin ini sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan ya, untuk kita bisa tahu sebenarnya user ini dalam tempo waktu misalkan 1 bulan atau 1 minggu, load-nya itu sebanyak apa, supaya kita bisa dapat gambaran tingkat pekerjaan yang harus dilakukan oleh user tersebut berdasarkan task yang di-assign, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ingin tanya nih?
Andrew, can I add on? For Okay, sure. Yeah, for enterprise plan, usually what our customers say to us, the reason why they want to get enterprise plan is for the increased security and integration capabilities. So enterprise is memanglah for enterprise, and large enterprise usually they want to integrate like Power BI or more complex reporting and visualization tools to help to visualize the progress of the projects on Asana, and also security, right? So, and our enterprise grade security is the top among all the project management software, especially at the enterprise tier. So yeah, those are the main reasons why customers tell us that they get the enterprise tier. Okay, thank you, Chining. Maybe any question? Sorry, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita masih Oke, ada. tapi untuk ada waktu. Asana AI-nya event starter pun already include ya, like Ya. Jimmy mentioned before ya. Oke. Bapak Ibu mungkin sambil menunggu ya, kita masih punya waktu. Kalau saya ada pertanyaan, silakan feel free untuk info. Mungkin Mas Andri boleh di-share screen tadi untuk slide-nya. Oke. Oke, boleh di next. Next lagi. Okay, this is Jimin. You want to inform to the participant? Sorry, you are still mute. Yes, Google told me. So everyone, I'm very excited to share with you exclusive limited time offer for the attendees of this webinar only in our partnership with Acorn Technology to offer up to 37% discount and also get a free trial for 2 weeks if you book a meeting with us today, if possible. Like I mentioned just now, I am in Jakarta until, well, early Friday morning. I think Friday I cannot take any meetings, but tomorrow, if you are interested to meet, I will be happy to meet with you in Jakarta. We would love to understand your business more and talk about how Asana can help your business. So yeah, please do set up a meeting with us. If not in person tomorrow, then we can also meet virtually online, and also our partners at Acorn Technology will be happy to support you as well. Oke, thank you Ciming. Ya, saya akan heads up sekali lagi gitu ya, men-summarize. Jadi kalau misalnya nih bagi Bapak Ibu yang ikut di webinar kali ini, itu bisa mendapatkan special pricing gitu ya, diskon up to 37% nih, kapan lagi gitu ya. Mungkin Mas Budi boleh diinfokan ya kontaknya juga gitu untuk mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin gitu ya, misalnya hari ini saya ada waktu nih pengen meeting langsung gitu ya, silakan feel free untuk kontak Pak Budi gitu ya untuk bisa kita schedulekan meeting. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu saya belum pernah nih pakai Asana gitu ya, kita kepingin coba dulu gitu, nah nanti kita akan bisa berikan untuk free trial-nya gitu ya. Jadi silakan feel free, Pak Budi mungkin boleh diinfokan ya kontak nomor WhatsApp-nya. Jadi bisa diinfokan kembali. Oke, ini ada pertanyaan dari Anonymous. Oke, mungkin terkait kalau kita hendak menggunakan 10 member, yang 1 advance member dan 9 member starter, apakah memungkinkan? Jadi automation menggunakan license yang advance saja. Nah, mungkin boleh dibantu konfirmasinya nih Pak Andri or Ciming. Okay, I can take this. So in one division, maknanya, so let's say in one company you can have different division with different environment or instance of Asana. Within one division, the licensing tier has to be the same. So that means if one advanced, then all advanced. But if let's say maybe marketing use advanced or enterprise, and then legal and finance just use starter, and it's a separate division, it's possible. But if they want to collaborate, they will not be able to just tag each other to the task. They need to invite them into their instance as a guest member. So a bit complicated, but yeah, that's how the system works.
Oke, mungkin bagi Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau mau dibilang bisa gitu ya. Cuman nanti integrasinya atau connection-nya itu jadi nggak bisa kayak dalam satu domain gitu ya. Mungkin Pak Endri atau Ciming boleh merevisi. Jadi harus sama-sama satu SKU gitu ya. Kalau misalnya advance ya kita sarankan advance semua gitu ya. Jadi untuk collaboration-nya itu bisa saling berkolaborasi tanpa perlu menjadi guest gitu. Karena kalau menjadi guest kan nanti kita kayak tebak-tebak gitu ya mungkin ya Pak Endri ya. Jadi ini sebenarnya satu tim atau ini guest dari eksternal gitu kan. Nah itu jadi suggestion-nya kalau bisa dalam satu tipe license yang sama. Oke, Bapak Ibu mungkin di kolom chat juga sudah diinfokan nomor WhatsApp-nya Pak Budi gitu ya. Silakan boleh di-save dan segera booking time-nya Pak Budi nih gitu ya. Istilahnya cepet-cepetan nih booking time untuk meeting untuk pembahasan terkait Asana. Oke, mungkin sambil kalau misalnya masih ada pertanyaan, we still have a time. Kita akan coba untuk undi dulu ya. Mungkin boleh dibantu dengan tim Econ untuk kita roll it nih. Siapa 3 orang dari para peserta yang sudah join pada webinar kita mendapatkan swag dari Asana. Oke, sudah muncul. Kita undi ya, ini udah berapa orang ya kira-kira? Kayaknya 10-an ya. Oh, atau 100 orang ya, oke. Oke, kita akan undi 3 orang yang telah memberikan feedback form. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita undi. Silakan dimulai spin-nya. Oke, selamat kepada Pak Walid. Wah, ini pemenang yang pertama nih. Tinggal 2 lagi ya, 2 pemenang lagi. Oke, silakan yang kedua. Oke, selamat kepada Pak Wahyu N. Wah ini kayaknya ada yang ngisi perempuan belum dapat nih ya. Oke, semoga yang ketiga, yang terakhir ini bisa menang nih. Oke. Oke, selamat kepada Pak Denny Yordan. Oke, kepada 3 pemenang kita, mohon ditunggu nanti tim Econ akan menghubungi untuk proses pengiriman dan koordinasi ya terkait untuk swag yang dari Asana. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, Bapak Ibu boleh kita izin open kameranya. Kita ingin ambil dokumentasi untuk webinar kita pada pagi hari ini. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah siap nih, sudah merapikan, sudah cakep ya, sudah cantik. Oke, sudah siap, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, kita ambil sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu pada acara Asana kita pada pagi hari ini. Jangan lupa besok kita juga ada webinar akan pembahasan tentang data analitik with Looker ya untuk Google Platform Solution. Jika mungkin belum registrasi, silakan melakukan registrasi. Nah, jika Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut dengan tim kami, tim Econ ataupun dengan nantinya Ciming from Asana, feel free to kontak Pak Budi untuk kita bisa set up another call ya. Oke, thank you semuanya, thank you Ciming, thank you Pak Endri, dan thank you Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya dan selamat siang. Goodbye.